Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bil ilmi yarfa'u man yasha wa bil jahli yahdimu man yasha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlan nawbah wa ya ahlal batin wa ya ahlan nur. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahil jasad wal ruh wa taubatan nasuh. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min 'ainin la tadma' innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa ba'd. Sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita al-mukarram al-muhtaram khadimul majlis al-bahar Kiai Al-Fannas wa mata'ana Allah bituli hayati. Semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau. Kita baca suratul Fatihah khusus untuk daripada apa yang diniatkan oleh beliau, daripada mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan dari segala visa yang akan beliau urus, semuanya dalam keadaan lancar, semuanya sahalah jamalah hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bijahir rasul sallallahu alaihi wasallam. Abil batul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terlupa pula yang kita hormati, kita muliakan daripada bapakku kita, Bapak Haji Udin Sirajuddin yang hadir juga bersama kita. Semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau, para orang tua kami, para sesepuh, bini sepuh yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu. Semoga kehadiran daripada para orang tua kami menambah keberkahan untuk majelis kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, hadirat pemirsa live streaming dimanapun anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, di malam yang penuh barakah ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dengan beraneka macam ragam nikmatnya. Allah masih memberikan kita izin untuk menjaga keistiqomahan kita, untuk kita bisa hadir di majlis yang mulia ini. Semoga langkah kita semua Pak Bu ya, dengan niatan kita talabul ilmi, dengan niatan kita untuk menuntut ilmu, menjadi wasilah, menjadi penyebab daripada diampuninya segala dosa-dosa kita. Allah maafkan segala kesalahan kita, Allah kabul segala hajat-hajat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat bertangaikan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada deretan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaatul uzma dari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat pemirsa muslimin dimanapun anda berada, kita sambung dalam kajian kita dalam kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Dari beberapa waktu yang lalu kita sudah banyak mengkaji daripada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di dalam kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Selanjutnya kesempurnaan daripada umat Nabi yang Allah berikan dalam secara kekhususan demi kekhususan. Kekhususan yang selanjutnya Pak Bu, yang Allah berikan untuk kita sebagai umatnya Rasulullah. Begitu banyak kekhususan demi kekhususan sampai pada malam hari ini yang dibahas oleh beliau yaitu sholawatun makhsusatun. Salat sunnah yang menjadi kekhususan untuk kita sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa minasyarafil ladzi ja'alahu Allahu li hadhil ummah
dan daripada kemuliaan keagungan yang Allah jadikan khusus untuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'addahu minats thawabil jazil wa wa'ada bihi minal khairil jalil, dari bentuk pahala yang sangat banyak dan bentuk sebuah hadiah yang begitu besar. Dalam bentuk apa? Kata beliau, kekhususan yang Allah berikan selanjutnya untuk kita sebagai umat Nabi, yaitu ada di antaranya yang pertama, kata beliau, salatud duha, yang disebut dengan salat duha, wal istikharati, dan juga salat istikharah, wa salatil hajati, dan juga salat hajat, wa rak'atayil wudu'i, dan 2 rakaat salat wudu. Setelah wudu ada salat 2 rakaat, namanya salat sunnah setelah wudu. Itu termasuk kekhususan. Wa rak'ata wa salatit tasbihi, dan juga yang disebut dengan salat tasbih. Kita bahas satu-satu. Yang disebutkan yang pertama oleh beliau salatud duha, kekhususan yang Allah berikan untuk umat Nabi, Pak Bu, yang disebut dengan sholat duha. Ini nggak ada di umat-umat yang lain. Sholat duha yang kayak begini khusus Allah berikan untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Musa alaihi salam dulu, Pak Bu, tatkala beliau diperlihatkan akan Lauhil Mahfuz, di mana tempat Allah telah tentukan segala-gala yang ada di atas muka bumi ini untuk seluruh kehidupan manusia dari zaman Nabi Adam sampai orang terakhir. Tatkala Nabi Musa alaihi salam diperlihatkan akan di Lauhil Mahfuz, ada yang disebut dengan sholatud duha, ada yang disebut dengan sholat duha. Diperlihatkan bukan hanya sholat duhanya, tapi yang lebih diperlihatkan lagi adalah dalam bentuk as-thawab al-jazil, dalam bentuk pahala-pahalanya yang begitu menarik, pahalanya pahala yang begitu menyenangkan. Tertarik Nabi Musa alaihi salam untuk bisa mendapatkan sholat yang itu tuh. Beliau tertarik dengan untuk bisa umatnya mendapatkan kekhususan yang disebut dengan sholat duha. Tapi sayang tatkala beliau minta kepada Allah, Bu, kata beliau, ya Rabb, jadikan itu sebagian nasib, bagian daripada salat duha untuk umatku. Kata Allah, tidak ya Musa, hadza li ummati habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan Musa, tidak, ini khusus untuk aku turunkan nanti untuk umat kekasihku, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai kayak begitu? Bahkan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau tatkala di akhir-akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta sebuah kenangan. Ya, sahabat itu, Pak Bu, selalu cari-cari cara biar bisa mendapatkan kenangan dari baginda Nabi. Apapun bentuk itu kenangan pasti diterima oleh sahabat dan ditunggu oleh sahabat, Pak. Apapun bentuknya. Kalau kita bilang yang namanya kenangan, kita pikir kita minta kenangan sama seorang yang kita cintai, atau kita minta kenangan kepada guru kita, atau kita minta kenangan kepada kedua orang tua kita. Biasanya kalau kenangan yang terbayang dalam otak kita bentuk apa nih tuh, Mbak Bu? Bentuk apa Bu biasanya, Bu? Dalam bentuk barang. Oh, minta kenangan ya bajunya, minta kenangan sarungnya, minta kenangan jasnya dan sebagainya. Tapi sahabat bukan itu yang dimaksud. Tapi sahabat bukan itu yang dituju kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidina Abi Hurairah mengatakan kepada Rasulullah, "Ausani khalili." Ya, khalil artinya kekasih. Ya, kata Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam." Aku mendapatkan wasiat, aku mendapatkan pesan kenangan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Beliau mendapatkan dengan 3 kenangan. Rasulullah berpesan di telinga Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu tatkala itu sambil berbisik. Dibisikin ke telinganya Sayyidina Abi Hurairah sambil bilang,
Wahai Abu Hurairah, jangan kau pernah tinggalkan bisyami salasati ayyam min kulli syahr. Yang pertama, puasa 3 hari dari setiap bulannya. Kalau disuruh puasa 3 hari dalam setiap bulannya, berarti yang dimaksud oleh baginda Nabi adalah puasa yang disebut dengan ayyamul bid, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 dari setiap bulan Hijriah. Nah, ini sangat bagus nih Bu. Ya, di bulan Muharram 13, 14, 15-nya puasa. Masuk bulan Safar 13, 14, 15-nya puasa. Rabiul Awal 13, 14, 15 puasa. Terus sampai daripada bulan-bulan Dzulqa'dah. Nah, sekarang kita udah lewat nih bulan Dzulqa'dah, tanggal 15-nya Pak Bu. Ya, tinggal bulan Dzulhijjah. 13, 14, 15 Dzulhijjah. Puasa apa enggak kira-kira? Boleh puasa apa enggak? Hah? Enggak boleh. Kita enggak boleh puasa di tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12 dan 13. 14, 15-nya boleh. Karena 11, 12, 13 yang disebut dengan ayyamut tasyrik, hari tasyrik. Enggak boleh puasa. Maka daripada itu, yang pertama kata Rasulullah, laksanakan 3 hari puasa di setiap bulannya. Pesan yang kedua kepada beliau, katanya waraqat tayyidduha, setidaknya jangan pernah kau tinggalkan 2 rakaat. 2 rakaat deh seenggaknya. Kata Sayyidina Rasulullah, 2 rakaat dari sholat duha jangan pernah kau tinggalkan seumur hidupmu. Ya, ini berarti ada keistimewaan di dalamnya Pak Bu. Kalau sampai Rasulullah berpesan kayak gitu, berarti di dalamnya ada keistimewaan. Yang ketiga, wa an yutira qabla an arqud, dan laksanakan witir sebelum engkau tidur. Ya, wa an utira qabla an arqud, sebelum aku tidur aku diperintahkan untuk melaksanakan sholat witir. Puasa 3 hari, sholat duha, dan juga sholat witir. Yang jadi pembahasan kita pada malam hari ini dibahas oleh beliau, fadailu sholatid duha, keutamaan daripada sholat duha. Katsiratun, begitu banyak kata beliau, nadzkuruha jumlatan minha, kita berikan daripada perincian yang pertama. Kata beliau yang pertama, yang perhatikan Ibu, yang punya catatan Pak Bu dicatat agar kita bisa amalkan. Oh, sholat duha ternyata manfaatnya enggak cuman daripada apa? Oh, tidak cuma saja yang kita tahu sholat duha melancarkan rizki, enggak cuman itu saja. Karena yang kita tahu biasanya Pak Bu, sholat duha itu untuk memperlancar rizki. Waduh, dan lagi nggak punya duit sholat duha kata santri. Ya, kata santri kalian nggak punya duit sholat duha. Ya, santri begitu biasanya Ibu katanya. Berapa rakaat sholat duhanya santri? Oh, 8 ketika kalau lagi nggak punya duit 8. Kalau lagi punya duit cuma 2 rakaat. Ya, ini ya, bukan itu saja sebenarnya, bukan untuk masalah rezeki saja. Maka kata beliau yang pertama, biha yaghfirullahu ta'ala adz-dzunub. Yang pertama yaitu Allah ampuni segala dosa-dosa kecil kita. Kita mungkin dalam satu hari jarang lupa untuk membaca istighfar, astaghfirullahal azim. Kalau dibilang kita baca tiap hari apa enggak, mungkin kita banyak lalai. Kita banyak yang namanya melupakan kalimat istighfar, yaitu membaca astaghfirullahal azim. Ya, syukur-syukur ngamalin ratibul atas, mengamalkan ratibul haddad yang di dalamnya ada istighfar. Alhamdulillah, insya Allah kalau ngamalin itu Pak Bu nggak bakal lupa dengan istighfar, karena di dalamnya sudah otomatis ada istighfar. Ya, maka kayak Alfan ini masya Allah jazakallah khairal jaza, yang selalu mendorong kita untuk kumpul dalam pembacaan ratibul atas, jazakallah khairal jaza. Ya, itu manfaatnya besar. Ya, tapi kalau kita nggak ngamalkan itu, kapan kita baca istighfar kita nggak tahu. Kita nggak baca istighfar, kita baca istighfarnya nggak tahu. Maka Allah berikan solusi untuk yang namanya perkara yang dapat mengampuni dosa kita itu, tidak hanya melalui istighfar, tidak hanya melalui istighfar. Kadang kita baca istighfar kita lupa, dalam satu hari kita ternyata mau baca setiap hari 70 kali,
Sehari berjalan, 2 hari berjalan, 3 hari udah mulai lupa kita yang namanya membaca astaghfirullahaladzim. Kadang kita kaget bunyi petasan duar, kagetnya bukan astaghfirullah, kagetnya apaan Bu kira-kira Bu? Ibu-ibu kalau kaget bilangnya apaan? Oh macam-macam, apalagi kalau ada yang latah, wah udah ramenya minta ampun. Ramenya minta ampun, yang kesebut nggak tahu apa yang kesebut. Nah ini, maka tatkala kita melaksanakan sholat duha, kata beliau Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, faedah yang pertama itu yang disebut dengan biha yaghfirullah ta'ala ad-dunub. Yang kedua beliau katakan faedahnya biha yakunu minal awwabin. Allah catat daripada orang-orang yang melakukan sholat duha, Allah catat daripada deretan al-awwabin, yaitu orang-orang yang selalu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah Bu ya, dengan sholat 2 rakaat doang Pak, 2 rakaat doang kita sholat duha, Allah catat kita daripada deretan orang-orang yang selalu pengen berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita nggak ada niat di hati pengen sholat duha kayak begitu. Padahal di hati kita sholat duha pengen biar lancar rezeki, tapi otomatis Allah berikan daripada bonusnya dengan sholat 2 rakaat duha, Allah jadikan min jumlatil awwabin, dari deretan orang-orang yang selalu ingin berada di jalan alhamdulillah. Nggak sampai situ, yang ketiga nanti hadisnya baru kita baca, faedah-faedahnya dulu kita baca, ini begitu banyak faedahnya. Di antaranya yang ketiga biha yanalu ajril mu'tamir, dengan sholat duha 2 rakaat Pak Bu, ya Allah, ini nggak dikasih ke umat yang lain, khusus untuk umat baginda Nabi, khusus untuk umat Rasulullah. Dengan 2 rakaat duha Allah berikan ajrul mu'tamir, pahala orang yang melaksanakan umroh. Ya Allah, kita pengen umroh tiap hari Ki Alfan, Masya Allah, kangen kita dengan umroh. Kalau kita pikir pengen umroh tiap hari, belum ongkosnya ya Pak Bu, belum tenaganya, belum segala-galanya lagi yang lain. Tapi dengan kita melaksanakan 2 rakaat sholat duha, usalli sunnatad duha raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kita cuman niat kayak begitu Pak Bu, 2 rakaat sholat duha, Allah catat kita orang-orang yang mendapatkan pahala pelaksanaan ibadah umroh. Ya Allah, ini enggak didapati oleh umat yang lain. Pantas Nabi Musa tatkala melihat pahala sholat duha, pantas saja Nabi Musa alaihi salam tatkala beliau melihat lauhil mahfuz ada deretan-deretan tercatat pahala sholat duha, wajar kalau beliau minta sholat duha kekhususannya Allah berikan untuk umat Nabi Musa alaihis. Cuman Allah enggak kasih. Pantas Nabi Musa pengen kayak begitu, enak banget kata Nabi Musa, cuman 2 rakaat pahala duha Allah jadikan dengan 2 rakaat tersebut mendapatkan pahala orang yang melaksanakan umroh. Apalagi lagi umroh disempet-sempetin sholat duha, Allah bisa berlipat-lipat ganda pahala umroh. Maka laksanakan Pak Bu. Mungkin sampai sekarang kita ada yang Allah belum panggil untuk melaksanakan umroh, tapi di deretan pahalanya sudah Allah cantumkan. Melaksanakan umrohnya belum, datang ke Ka'bahnya juga belum, tapi tatkala dilihat deretan daripada daftar pahalanya, tapi udah ada pelaksanaan pahalanya dalam bentuk pahala umroh. Apa yang ia lakukan? Tidak lain tidak bukan 2 rakaat daripada sholat duha. Ini nikmat besar. Ini nikmat besar. Pantas kalau Sayyidina Abi Hurairah, juga termasuk Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu yang mendapatkan wasiat ini, di antaranya wasiat yang daripada 3 disebutkan daripada wasiat yang paling diunggulkan oleh Nabi, yaitu rakaatayid duha, 2 rakaat dari pelaksanakan sholat duha. Yang pertama apa tadi?
Pahala yang pertama dalam bentuk Allah ampuni segala apa? Dosanya. Yang kedua dalam bentuk Allah jadikan kita dicatat deretan orang-orang yang selalu ingin kembali ke jalan Allah. Yang ketiga daripada pelaksanaan sholat duha, Allah berikan pahalanya dalam orang yang melaksanakan ibadah umroh. 3 aja udah begitu hebat. Sedangkan di sini beliau tuliskan daripada faedahnya ada 7 faedah keutamaan daripada melaksanakan sholat duha. Nanti hadisnya kita baca setelah ini. Keutamaan-keutamanya dulu biar kita catat, biar kita semangat, ya Pak. Biar kita semangat Pak untuk melaksanakan menjaga 2 rakaat duha. Di Ramadan kemarin alhamdulillah ya, dengan nuansa Ramadan, dengan nuansa puasa yang kita lagi nahan haus, nahan lapar, nggak makan, nggak minum, tapi kita bisa ya dengan keinginan kita, dengan niat yang kuat di dalam hati untuk melaksanakan sholat duha bisa kemarin ya, sambil hitung-hitung kita menjaga keistiqomahan kita di bulan Ramadan. Kita udah keluar dari bulan Ramadan, udah keluar dari bulan Syawal. Agar apa? Agar kita menjaga istiqomahan duha ini, maka kita harus tancapkan, maka harus kita kuatkan hati kita untuk melaksanakan sholat duha. Dengan cara apa? Ini yang pertama, dengan kita cara mengetahuinya akan keutamaan. Asal kita tahu keutamaannya, asal kita sudah tahu keistimewaan pahala yang Allah tuliskan di dalam sholat duha, yakin hati kita akan selalu ingat. Oh, kita tancapkan untuk kita bisa membiasakan dari setelah kita mandi, dari setelah kita daripada pagi hari ya, tatkala sudah keluar dalam keadaan berwudu, tinggal sholat 2 rakaat duha selesai. Karena waktu sholat duha itu setelah syuruk biqadri rumah, setelah terbitnya matahari, kemudian ditunggu sebentar sekitar matahari naik ke atas sedikit, sekitar panjangnya tombak ya, sekitar panjangnya tombak dari penglihatan mata, itu berarti sudah masuk sholat duha. Sekarang kalau syuruknya saja sudah jam 5.54 ya, syuruk jam 5.54 saja, sekitar segitu. Berarti tambah sekitar 10 menit lagi Pak Bu ya, sekitar jam 6 itu sudah boleh masuk pelaksanaan sholat duha. Pelaksanaan sholat duha sampai kapan? Qubailadz zuhur, sampai sebelum masuk waktu zuhur. Panjang gak kira-kira waktunya? Oh panjang, mau jam 7 boleh, mau jam 8 silakan, ontar aja jam 9 sambil istirahat silakan, jam 10 masih bisa, jam 11 pun masih bisa. Ini sudah keistimewaan yang Allah berikan untuk umat Nabi. Waktu duhanya panjang, cuman 2 rakaat, masa enggak bisa kata Nabi? Cuman 2 rakaat ya bisa lah, tolong sempatkanlah kata Nabi. Supaya apa? Keutamaan-keutamaan yang kayak begini nih, yang udah Allah tentukan untuk umat Nabi, betul-betul didapati oleh umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hitung-hitung kita kalau jaga sholat duha, betul-betul orang yang berada minal awwabin, yang selalu berada di jalan Allah ya. Bahwasanya kemarin kita sudah dengar di pembukaan daripada awal pertemuan kita dengan guru kita Al-Habib Hanif Al-Attas, yang namanya kita pengen jadi orang yang selalu fitrah itu nggak mesti di hari Idul Fitri ya. Orang yang disebut Id, orang yang disebut dengan kembali ke jalan Allah itu bukan hanya orang yang bertemu dengan hari Idul Fitri. Kata beliau kemarin dalam kitab Tuhfatul Ikhwan juga disebutkan, al-yawma lana idun wa ghadan lana idun wa kullu yawmin la na'sillaha fih fahuwa lana id. Sekarang kita besok juga kita bisa Idul Fitri, kemarin kita juga Idul Fitri. Dan setiap hari asalkan kita enggak berbuat maksiat kepada Allah, itu namanya kita dalam keadaan Idul Fitri. Nah, itu penting. Dan ini cara menjaga kita selalu berada di hari-hari Idul Fitri, yaitu dengan menjaga 2 rakaat salat duha. Alhamdulillah. Kita lihat yang ketiga, yang keempat sekarang. Daripada keistimewaan salat duha dikatakan, biha yuktabu minal abidin wa minal qanitin. Allah catat daripada jumlah jajaran orang-orang abidin, abid
Abid itu artinya orang yang ahli ibadah. Ya Allah, kita kalau dibilang ahli ibadah Pak Bu, ya Allah, kita malu. Kita masih sadar diri, ya Allah, ibadah kita seberapa banyak sih emang dalam 24 jam? Ibadah kita, sujud kita memang udah berapa kali sujud sih selama 24 jam? Berapa lama sih memang sholat kita? Berapa lama sih memang sujud kita dalam 24 jam? Lebih banyak kita mikirkan dunia apa mikirin ibadah kita kira-kira Bu? Lebih banyak mikirin dunia dalam 24 jam kita. Maka kalau kita dibilang kita orang ahli ibadah, aduh rasanya berat. Rasanya berat kalau kita pengen ngaku orang ahli ibadah. Tapi Masya Allah, dengan berkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan adanya beliau yang kemudian Allah berikan keistimewaan rakaat duha, Allah berikan keistimewaan 2 rakaat duha. Tanpa kita, ya Allah, kita nggak ngaku deh minal abidin, kita nggak ngaku dari deretan orang-orang ahli ibadah, jauh ibadah kita. Tapi dengan kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat, yuktabu minal abidin, Allah catat kita semua dari deretan orang-orang yang ahli ibadah. Padahal kita berat dibilang ahli ibadah. Tapi kalau Allah yang sudah pengen ngecap, tapi kalau Allah Bu yang sudah pengen memberikan stempel, ya itu semua kun fayakun, bisa terjadi. Dengan kita melaksanakan 2 rakaat duha, Allah catat kita daripada deretan orang-orang ahli ibadah. Alhamdulillah. Wa minal qanitin, qanit artinya orang yang enggak pernah putus ibadah, orang yang tidak pernah putus ibadah. Arti kalau orang enggak pernah putus ibadah itu berarti orang yang enggak pernah lupa sama Allah. Kalau ya minal qanitin, orang yang enggak pernah putus ibadah berarti orang yang tidak pernah lupa dengan Allah. Ya kalau dibilang kita orang enggak pernah lupa sama Allah Pak Bu, kira-kira berat apa enggak? Berat apa enggak Bu? Bu, berat apa enggak kira-kira? Oh berat. Kita pengen dicap orang, kita pengen ngaku oh kita orang yang enggak pernah lepas untuk zikir kepada Allah, berat rasanya. Tapi dengan rakaat duha, dengan kita 2 rakaat salat duha, ya Allah, Allah stempel kita. Allah langsung yang menandain kita. Kita orang-orang yang ahli ibadah dan orang yang tidak pernah putus zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal cuman 2 rakaat. Apalagi bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, bahkan yang namanya sholat duha paling banyak berapa rakaat? 8 sampai 12 rakaat. Apalagi sampai bisa 8 rakaat, nggak lama. Atau dalam sholat duha saat kita mau baca suratnya, yang ayat pertama, rakaat pertama di ayat inna atoina, yang kedua qul huwallahu ahad, boleh apa enggak boleh? Ya Pak Bu, ya 2 rakaat duha, rakaat pertamanya inna atoina, yang kedua qul huwallahu ahad, biar cepet nggak apa-apa. 4 rakaat semuanya inna atoina sama qulhu, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. 12 rakaat semuanya begitu juga boleh Pak Ustaz? Boleh. Inna atoina sama qulhu, master inna atoina dan qulhu. Ya, master inna atoina dan qulhu. Waduh, semua sholat sunnah senjatanya begituan. Nggak apa-apa, yang penting melaksanakan istiqomah sholat tuh. Yang kelima kata beliau, biha yadkhulul jannah min babid duha. Allah janjikan bagi orang yang jaga istiqomah sholat duha walau rakaatain, sekalipun 2 rakaat, Allah janjikan akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dari pintu yang dinamakan babud duha. Ada surga yang dinamakan pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala babud duha. Karena pintu surga namanya beda-beda Pak Bu. Ada Ar-Rayyan, ya, ada pintu surga namanya Ar-Rayyan, ya, ada Darussalam, ada diantaranya juga nama-namanya Ad-Duha, yaitu yang disebut dengan pintu duha. Jelas kalau nama pintunya ada udah pintu duha, berarti tidaklah masuk ke dalam pintu tersebut kecuali orang-orang yang menjaga keistiqomahan dalam sholat duha. Maka Allah janjikan untuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pintu, saya kira pintu paling sepi kayaknya Kiai itu termasuk tuh. Enak tuh nggak ngantri kayaknya, ya, karena yang jaga sholat duha ini nggak banyak di dunia.
Maka kita jadikan diri kita bagian daripada orang-orang yang bisa menjaga pintu masuknya dari pintu duha dengan menjaga keistiqomahan kita dalam sholat duha. Ya, karena ada surga maka dinamakan babud duha. Maka kata beliau biha yadkhulul jannah min babid duha. Yang keenam biha yakfillah ta'ala al-'abd ma ahammahu min dzalikal yawm wa yadkhulu fi dhamanillahi ta'ala. Yang keenam, manfaat daripada salat duha yang beliau katakan dalam kitab ini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjamin, dhaman artinya menjamin. Allah jamin itu hamba di hari itu ma ahammahu fi dzalikal yaum, segala kegalauannya, segala kegundahannya, kebingungannya. Bingung apaan, gundah apaan, galau masalah apa, sholat duha 2 rakaat kata Nabi. Allah jamin kegundahannya Allah yang beresin, kebingungannya Allah yang beresin, kegalauannya Allah yang selesaikan. Jaminan sholat duha dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara ngilanginnya? Ada aja jalannya nanti Pak. Allah kasih aja caranya, Allah kasih makhrajnya, Allah kasih jalan keluarnya. Tahu-tahu beres aja, oh jalan keluarnya dengan cara begini, dengan cara begitu. Allah kasih dengan di luar nalar otak kita. Itu sering terjadi. Kalau kita mikirin sesuatu masalah pakai otak kita lelah, kita pakai cara kita lelah habis, kita punya cara nggak banyak. Tapi kalau pakai caranya Allah Subhanahu wa taala, oh dunia milik beliau beserta isinya, dunia milik Allah. Kalau Allah yang udah pengen ngeluarin cara, oh gampang, sangat gampang. Ya, wa anta ja'alal hazana in syi'ta sahla, gampang. Yang menyedihkan, yang membuat galau, yang membuat gundah, yang membuat hati kita bingung, gampang. Kata beliau dengan rakaat duha, dengan 2 rakaat duha fi dhamanillahi ta'ala, menjadi tanggungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, udah berapa tuh? Sudah. Yang ketujuh, apa yang ketujuh kata beliau? Biha yu'addil 'abd huquqas sadaqat min a'dhaih, dengan melaksanakan 2 rakaat duha Pak, ya Allah, sodakoh yang kita nggak mampu keluarin dengan sholat duha 2 rakaat, dihitung sama Allah itu hari kita sudah menunaikan sodakoh dan mengeluarkannya daripada apa-apa yang kita nggak mampu keluarin. Allah. Di antaranya kayak nanti ada hadis kita akan baca bahwasannya di setiap tubuh kita nih Pak Bu, ya Bu, kita punya namanya persendian. Ini di tangan kita ini ada tekukan-tekukan jari, itu namanya persendian. Di dalam tubuh kita ini banyak tekukan-tekukan kayak gini nih, tekukan jari Pak. Ini namanya persendian yang disebut dengan sulama. Bahwasannya di setiap persendian ini sama Nabi dianjurkan keluarkan sedekahnya. Gimana cara ngeluarin sedekah persendian? Sedekah 1 jari ada 3 persendian. Setiap 1 jari ada 3 persendian. 5 jari kita punya 15 persendian. Gimana cara ngeluarin sedekahnya? Kita bingung. Sampai sahabat bilang, bagaimana, siapa yang mampu ya Rasulullah? Siapa yang kuat ya Rasulullah bersedekah dengan adanya 360 persendian dalam satu tubuh ini? Di dalam satu tubuh kita ada 360 persendian, harus ngeluarin 360 sedekah. Siapa yang mampu tiap hari kayak begitu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, umatku yang mampu. Ya Rabb, yang mampu siapa? Umatku. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Kata sahabat sambil tersenyum, sebuah umatmu bisa ya Rasulullah? Bisa, kata Rasulullah. Yang mampu kayak begitu cuma umatku. Dengan bagaimana caranya ya Rasulullah? Kata beliau, berakaat duha, dengan 2 rakaat salat duha kita seakan mengeluarkan setiap harinya 360 persendian dengan sodakohnya. Ya, jadi 7 manfaat itu merupakan manfaat yang baru berada di dalam satu solat yang disebut dengan solat apa? Bisa insya Allah jaga solat duha. Insya Allah di pertemuan akan datang kita akan baca apa benar ya yang dikatakan beliau, diampuni dosa-dosanya, dicatat dari orang-orang ahli ibadah, dicatat dari orang-orang yang selalu zikir kepada Allah, dengan 7 manfaat tersebut, dengan 7 keistimewaan tersebut. Nanti apa dalilnya? Kita akan baca hadis-hadisnya di pertemuan yang akan datang. Ini